Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, pagi, dan sore dimanapun Anda berada. Hari ini saya Hasim Arfar, Redaktur Politik Hukum dan HAM Tribun Timur, kedatangan tamu spesial nih, jauh-jauh dari Kota Kuda, Kuda Putih, lambangnya dari Sinjai, namanya sebentar kita jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi beliau ini kita kenal sebagai seorang pengusaha, ustaz juga karena punya pesantren, kemudian legislator selama 1 periode di DPRD Sulsel, dan beliau ini ingin mewakafkan diri di kampung halaman untuk menjadi seorang bupati pada pilkada serentak 2024 ini. Kita sambut dulu calon bupati kita, Bapak Musayin Arif. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Selama beberapa bulan ini nampaknya kan sudah kita banyak lihat di mana-mana dan itu tidak perlu dijelaskan kan. Perasaannya, Kak, selama beberapa bulan ini untuk maju bertarung di kampung halaman di Kabupaten Sinjai gimana? Ya alhamdulillah, ini tentu saya maknai sebagai sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat luas, ya, khususnya di tanah leluhur orang tua kami di Sinjai. Dan nampaknya ini sebuah keputusan yang sangat besar mungkin dalam hidup, Kak, ya. Karena kemarin terpilih di 2024 di pemilu ini. Betul, jadi 5 tahun terakhir ini saya menjadi perwakilan masyarakat, bukan hanya menjadi anggota biasa di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tapi menjadi wakil ketua DPRD Provinsi selama 5 tahun, dan tahun ini itu secara resmi saya juga diputuskan menjadi anggota DPRD untuk 5 tahun ke depan. Tapi ya dinamika politik akhirnya saya memilih untuk kemudian meninggalkan posisi itu untuk kemudian ikut berkontestasi pada pilkada Kabupaten Sinjai pada tahun 2024 ini. Dan ini nampaknya tahun-tahunnya partai kita juga ini, kan ya, PKS ini sementara naik-naiknya juga. Ya alhamdulillah, semua bagian dari skenario Allah Subhanahu Wa Taala saya rasa, kesempatan yang diberikan. Ya tujuannya adalah bagaimana kita sebanyak-banyaknya bermaslahat untuk masyarakat kita. Siap, Kak. Nah, saya dengar ini sudah didatangi semua kabupaten, kelurahan dan desa di Sinjai ya, selama sekitar 5 bulan ini. Gimana, Kak, jalannya di bawah ini untuk ketemu dengan masyarakat? Ya, saya memang punya kepentingan besar untuk bisa sebanyak mungkin menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Sinjai, terutama dalam hajatan pilkada ini. Karena bagaimanapun juga saya punya keyakinan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengenal betul kondisi masyarakat dan dikenal oleh masyarakat. Itu satu prinsip dalam hidup saya, khususnya dalam konteks politik ya. Karena kita tidak mungkin bisa berkinerja baik kalau kita tidak bisa punya ketersambungan yang efektif dengan masyarakat. Dan kuncinya adalah membangun hubungan yang dekat, mengunjungi, dilihat oleh masyarakat, dan masyarakat punya akses kepada kita secara langsung. Nah, di daerah ini kan 87 beraneka ragam. Kira-kira yang paling kita dapat bahwa oh ini loh yang mesti kita kebutuhannya masyarakat ini seperti ini. Mungkin bisa diceritakan, Kak? Iya, dalam banyak kunjungan saya dengan masyarakat, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi dari masyarakat kita di bawah ini soal kondisi kehidupan mereka. Ada 3 yang paling signifikan diungkapkan oleh masyarakat itu. Satu adalah persoalan infrastruktur. Lagi-lagi ini persoalan klasik, tapi itu yang terjadi gitu. Masih terlalu banyak infrastruktur yang ada di masyarakat kita belum terbangun dengan baik. Saya kira ini harus menjadi perhatian serius karena ini menyangkut dengan kualitas hidup masyarakat kita gitu. Saya datang ke satu kampung yang jalanannya belum terbangun dengan baik. Ada banyak sekali anak-anak yang harus bersekolah melewati sungai tanpa jembatan. Ada kampung yang punya potensi alam yang luar biasa, tapi karena jalanannya tidak bagus sehingga tidak dikunjungi oleh banyak orang. Ada banyak petani yang harus melewati jalan rusak untuk sampai di kota dan seterusnya. Itu terjadi di hampir semua daerah kita. Di Sinjai Barat seperti itu, di Sinjai Tengah juga saya temukan begitu, di Sinjai Selatan juga demikian, dan itulah kondisi-kondisi yang membuat saya ikut terpanggil untuk bisa menghadirkan solusi terhadap persoalan itu. Yang kedua adalah mayoritas petani kita di Sinjai juga masih mengeluhkan hal-hal yang menjadi substansi dalam pembangunan pertanian kita.
Di budidaya kita ada masalah soal kelangkaan pupuk, ya kan? Bibit juga demikian, dan yang terpenting juga akses pasar. Sehingga memang butuh pemerintahan yang lebih baik untuk mengkoneksikan antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat kita dengan pasar yang bagus, sehingga bisa mendapatkan harga yang terbaik, dan ini bisa menjadi sumber untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, saya pastikan selama ini, apalagi di dapilnya dulu di DPRD Sulsel, kayaknya tidak pernah jalanannya di dapilnya kita itu kemarin betonisasi semua. Dan ini nampaknya dilihat di Senjai ya, itu harus ditingkatkan infrastrukturnya itu ya. Saya 5 tahun Bung Hasim di pemerintah provinsi, dan kita melihat bagaimana komitmen pemerintah di dalam pembangunan infrastruktur itu, dan keberpihakan itu yang saya ingin tunjukkan nanti di Senjai. Bahwa seorang kepala daerah yang punya komitmen yang tinggi terhadap masyarakatnya, insya Allah akan memberikan perhatian yang serius pada hal-hal yang mendasar, khususnya pada persoalan-persoalan infrastruktur seperti itu. Jadi insya Allah karena kita punya pengalaman, jaringan juga sudah terbentuk dengan baik, kita ingin bawa sepenuhnya itu ke tanah leluhur kita. Saya tidak bisa dipisahkan dengan Senjai sebagai bagian dari identitas saya, karena bapak saya orang Senjai, kakek saya adalah tokoh agama yang sepanjang hidupnya sampai akhir hayat membina masyarakat Senjai. Karena itu saya ingin berkontribusi bagaimana agar daerah ini bisa lebih baik, lebih maju ke depan, ya, tanpa tentu menafikan pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Iya. Kemudian saya lihat ini selain pembangunan di infrastruktur, kemudian di pertanian, ada juga saya lihat di program Pak Musayin ini di masalah pembangunan SDM. Ya. Nah, seperti apa itu? Kita mungkin bisa jelaskan. Ya, saya kira pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sumber daya manusia. Karena itu adalah masa depan kita sesungguhnya. Kalau kita ingin menatap daerah kita 10-20 tahun yang akan datang, maka kita mau tidak mau harus melihat bagaimana generasi kita yang sekarang ini dididik di SD, di SMP, dan di SMA. Kalau mereka terdidik dengan baik, maka kita punya optimisme ke depan bahwa daerah kita ini akan maju lebih baik. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka kita patut khawatir daerah kita akan stagnan dan tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Ini adalah rumus umum yang dipahami oleh para pemimpin-pemimpin, saya kira, ya kan? Bahwa sumber daya manusia lah sebenarnya tulang punggung yang ada di pembangunan satu daerah. Senjai bukan hanya punya sumber daya alam yang melimpah, ya, tapi juga punya sumber daya manusia yang sangat banyak. Angkatan kerja Senjai itu mencapai 120.000 orang. Usia produktif. Yang kalau mereka ini terwadahi dengan baik, terfasilitasi dengan baik, maka insya Allah akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan daerahnya. Tapi memang ada satu kata kunci dalam pembangunan sumber daya manusia itu, dan itu adalah soal kapasitas. Baik kapasitas intelektualnya, kapasitas karakternya, dan moralnya. Inilah yang menjadi concern kita sesungguhnya. Karena itu saya memberikan perhatian yang serius pada pembangunan sumber daya manusia ini. Ada satu hal yang saya ingin dorong di pemerintahan Senjai ke depan, kalau Allah takdirkan dan didukung oleh masyarakat itu. Saya ingin mencari bakat, anak-anak berbakat di Senjai ini untuk kita berikan fasilitas. Dia bisa tampil menjadi orang yang expert, orang yang ahli di bidangnya, di minat dan bakatnya dari kecil ya. Ini yang saya istilahkan dengan Senjai Got Talent. Senjai mencari bakat, mencari anak-anak yang berbakat di desa-desa, lalu kemudian disekolahkan sesuai dengan penjurusan yang dia minati, dan mudah-mudahan setelah itu dia bisa kembali menjadi tokoh di daerahnya, di desanya, dan membanggakan masyarakat Senjai. Saya menargetkan ada 1.000 anak yang kita orbitkan melalui pendekatan Senjai Got Talent ini ke depan. Dan saya lihat ini Senjai juga kan salah satu juga daerah religius ya di Sulawesi Selatan ya. Dan itu mungkin kita juga punya program nggak untuk meningkatkan itu? Ya tentu itu menjadi komitmen karena latar belakang saya seperti itu. Saya ini adalah generasi tokoh agama di Senjai. Leluhur saya adalah kadi di Senjai. Seorang pemuka agama yang dikenal dengan Fakali Cambang, ya. Salah seorang tokoh agama di masyarakat Senjai yang pengaruhnya sangat besar pada pembangunan agama dan moralitas masyarakat yang ada di sana. Karena itu maka tentu
Saya akan memberikan perhatian serius pada soal keagamaan, terutama memberikan peningkatan insentif bagi para pekerja syara, ya, para imam-imam masjid, para guru-guru mengaji, kepada para muazin, dan orang-orang yang terlibat pada kegiatan keagamaan. Kita akan berikan perhatian yang serius, terutama memfasilitasi mereka dengan insentif yang lebih baik. Itu yang diantara yang kita lakukan. Selain itu adalah saya juga akan membumikan, ya, Sinjai ini sesuai dengan slogan yang selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai bumi panrita kita. Bagaimana menciptakan daya tarik orang untuk datang ke Sinjai ini mendapatkan pengetahuan, khususnya keagamaan yang lebih baik. Sekalipun ini juga salah satu yang saya ingin jadikan sebagai sebuah terobosan berpikir di masyarakat Sinjai. Panrita kita itu bukan hanya pada segmen agama tentu saja, tapi secara umum soal keilmuan. Bagaimana mendorong masyarakat Sinjai sebagai masyarakat yang berilmu, menjadi orang-orang cendekiawan pada masa depannya. Gitu. Jadi didorong masalah ekonominya, diisi juga masalah pengetahuannya. Keseimbangan ini yang saya hatinya maksud. Ya. Supaya... keseimbangan antara membangun kapasitas intelektual di satu sisi, juga membangun kapasitas spiritual di sisi yang lain, tanpa mengesampingkan pembangunan yang bersifat fisik. Jadi 3 keseimbangan ini yang kita ingin dorong di masyarakat menjadi satu kesatuan pada pembangunan yang ada di Sinjai nanti ke depan. Bisa surga semua itu, Pak. Amin. Ini yang saya maksud dengan pembangunan yang makesin nama baraka. Oh iya. Bisa jelaskan? Makasing itu adalah semua aspek yang berkaitan dengan daya tarik fisik kita, ya, baik secara personal maupun juga pembangunan daerah secara umum, supaya orang tertarik untuk bisa datang dekat di Sinjai dan menikmati Sinjai itu. Dan yang kedua adalah bagaimana juga memenuhi, ya, ruang-ruang metafisiknya dengan spiritual yang baik, ya, sehingga dia juga menjadi orang yang optimis, menyenangkan, bahagia, dan seterusnya. Itulah kondisi-kondisi yang kita pahami sebagai kondisi yang berkah. Siap. Menarik sekali ya. Nah, ada juga saya lihat ini diksi Pendekar Bugis. Bagaimana? Pendekar Bugis ini satu program yang saya tawarkan ke masyarakat Sinjai. Ini ada dalam penjabaran visi dan misi saya dalam kontestasi ini. Ada satu program yang saya istilahkan dengan Pendekar Bugis. Pendekar Bugis ini adalah singkatan dari Pendidikan Karakter, Budaya dan Agama Islam. Saya ingin, ini akronim sesungguhnya, dan saya ingin mendorong supaya ada pengarus utamaan pendidikan karakter di masyarakat kita, sehingga orang nanti punya harapan bahwa generasinya adalah generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya akhlak yang baik. Dan akhlakul karimah itu dalam pemahaman kami ini itu adalah sesuatu yang berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan agama dan juga keluhuran budaya pada saat yang bersamaan. Karena itu kita ingin tawarkan supaya nanti salah satu transformasi pendidikan di Kabupaten Sinjai adalah bagaimana mengarus utamakan pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan kita, baik di PAUD, di SD maupun juga di SMP. Sehingga nanti mereka bisa tumbuh dengan karakter yang baik. Salah satu yang menjadi kerisauan kita sekarang ini, ketika berbicara tentang sumber daya manusia, utamanya di generasi muda, itu adalah krisis identitas. Kecenderungan masyarakat untuk tidak mengenal dan tidak menyadari identitas budaya dan agamanya. Karena itu kita perlu kesadaran untuk kemudian menghidupkan itu, membangkitkan itu secara jauh lebih serius, dan memasukkan itu sebagai pembelajaran utama di sekolah-sekolah kita. Nah, ini yang kita mau dorong di Sinjai ke depan. Siap. Nah, Pak Musayen juga ini Tribuners adalah seorang berbasis pengusaha di sektor ekonomi. Pak, apa yang kira-kira akan Anda lakukan di Sinjai? Kita ingin menjadikan Sinjai ini sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dan itu salah satu syaratnya adalah bagaimana supaya potensi yang dimiliki oleh Sinjai ini diakses oleh pasar yang ada di luar. Itu salah satu syaratnya. Jadi, nah bagaimana caranya? Kita buat menarik. Daerah Sinjai ini menjadi daerah yang menarik orang untuk datang ke Sinjai. Bisa berbelanja di Sinjai. Dan juga menghubungkan potensi yang ada di Sinjai ini dengan market pasar yang ada di luar. Melalui koneksi-koneksi kita dengan daerah-daerah non-penghasil yang ada di luar sana, maupun juga sampai kepada mengakses pasar yang ada di mancanegara. Karena ada potensi ekonomi besar di Sinjai itu, dan itu adalah perkebunan kita, yang itu sebahagiannya adalah komoditi
yang termasuk kategori komoditi internasional seperti cengkeh, lada, kemudian coklat, ya kan? Itu semua adalah komoditi-komoditi ekspor yang seharusnya masyarakat kita mendapatkan pendapatan yang lebih baik dibanding apa yang selama ini didapatkan. Karena itu kita perlu mendorong supaya pemerintah ini ke depan itu bisa mengkoneksikan antara potensi lokal yang ada di daerah kita ini dengan pasar yang ada di luar. Dan itu bukan hanya di perkebunan, ya. Di hortikultura juga kita seperti itu, buah-buahan kita, di tanaman pangan juga seperti itu, di peternakan juga demikian, begitu juga dengan perikanan. Kita punya potensi laut yang luar biasa dan saya yakin sekali kalau ini dikoneksikan dengan pasar yang lebih besar, maka pertumbuhan itu akan jauh lebih baik. Jadi di satu sisi kita mau ramaikan Sinjai dengan kunjungan orang yang lebih besar, karena itu perlu infrastruktur yang lebih baik, perlu tata kelola yang lebih baik, menjadi daerah yang indah, yang penuh dengan banyak festival-festival yang memungkinkan orang bisa berpartisipasi di sana, datang dari berbagai daerah, memenuhi ya ruang-ruang ekonomi yang ada di masyarakat kita. Di sisi lain kita juga perlu mendorong supaya potensi ekonomi kita bisa mengakses pasar yang besar di luar sana. Iya, karena seperti di daerah Sinjai Barat kan Pak, itu sudah pasti naik karena orang kepikirnya sekarang kalau orang di Makassar itu ke Malino. Iya. Kenapa tidak lurus saja ke Sinjai? Nah, seperti itu. Jadi dari sektor pariwisata, kalau kita lihat juga di Sinjai, ini kan kemarin sempat masuk ke desa wisata ya, desa Barania ya. Barania. Barania. Desa Barania. Nah, apalagi kan di Sinjai ini ada juga Pulau 9 kemarin, yang paling bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat. Kira-kira concernnya untuk menarik seperti tadi itu Pak, apa saja kira-kira? Mungkin ada di bayangannya. Kita perlu memberikan nilai tambah terhadap potensi pariwisata yang ada di daerah kita. Iya. Itu yang saya kira menjadi satu kata kunci. Iya. Seperti misalnya di Barania ya, di Sinjai Barat ya. Iya. Di Sinjai Barat ini ada satu desa yang menjadi desa wisata terbaik Sulawesi Selatan. Itulah desa Barania. Barania, Panorama alamnya luar biasa indah. Iya. Tapi ya saya melihat bahwa ya arus kunjungannya tidak stabil dan cenderung dari waktu ke waktu tidak meningkat. Ini yang kita perlu dorong. Kita perlu lakukan satu terobosan di mana menciptakan nilai tambah bagi potensi-potensi pariwisata kita ini, sehingga traffic yang sudah terbangun di Malino misalnya, itu bisa datang ke sini. Salah satunya misalnya mengawinkan antara potensi wisata pegunungan, wisata alam yang mengandalkan pada landscape panorama alam yang indah, dengan hortikultura yang baik, dengan buah-buahan misalnya, sehingga kalau orang datang ke Sinjai misalnya, dia bisa pulang dengan bawa oleh-oleh buah-buahan, dia pulang dengan manggis, dengan rambutan, dengan durian, dengan lengkeng, duku dan seterusnya. Itu diantaranya. Atau mengawinkan itu dengan atraksi budaya misalnya, sehingga orang yang datang berkunjung ke potensi wisata kita itu juga disuguhkan wisata budaya yang tidak didapatkan di daerah lain. Iya. Nah, dan diantaranya juga yang saya pikirkan misalnya adalah mengawinkan antara potensi wisata kita dengan wisata berkuda, yang merupakan simbol dari daerah kita ini. Kita coba hidupkan itu, bukan hanya ada patungnya, tapi memang ada kuda hidupnya sehingga orang juga bisa merasakan bagaimana berkuda di daerah-daerah pariwisata kita. Ini yang saya yakin menjadi unsur pembeda ketika mereka hanya singgah di Malino atau misalnya di Bira. Karena salah satu kawasan kita, kawasan pariwisata kita, itu juga berbatasan dengan Bulukumba misalnya. Di Teluk Limpoy, ya kan? Atau di Sinjai Timur. Itu juga daerah-daerah yang punya potensi pariwisata yang menurut kami itu perlu diberikan nilai tambah untuk membuat daerah ini punya unsur pembeda dengan pariwisata di daerah-daerah tetangga gitu. Iya, kalau saya lihat memang Sinjai selama ini, mohon maaf ini ya untuk masyarakat Sinjai, tidak ada saya lihat bedanya dengan daerah-daerah lain. Dan ini mesti digali mungkin Pak ya selama ketika kita memimpin ya. Ini yang kami maksudkan ingin hadir di Sinjai. Iya. Menciptakan daya tarik untuk membuat Sinjai menjadi ramai dikunjungi oleh banyak orang, dan itu akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang baik, menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Iya, kalau saya lihat di daerah pusat ekonominya cuma di daerah sekitar pelabuhan ikan ya, di Lapak sana. Lapak. Nah, dan jadi
Saya lihat di daerah lain itu tidak terlalu menunjang. Nah, komitmen Pak Muzain untuk meningkatkan daerah atau sektor perikanan ini apa sih? Tentu kita akan memperkuat potensi yang sudah ada selama ini. Tadi Bung Hasim sudah sebut Lapa ya. Itu pusat pelelangan ikan yang ada di Sinjai yang sangat populer. Ya, bagaimana tidak, potensi perikanannya besar. Teluk Bone ini itu adalah kontributor perikanan terbesar di Sulawesi Selatan dan pusat perdagangan ikannya itu ada di Sinjai. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan revitalisasi sehingga potensi yang ada ini itu juga bisa menetes untuk pembangunan masyarakat yang ada di daerah kita. Karena itu perlu direvitalisasi. Di antaranya adalah memperbaiki pusat kuliner ikan yang ada di sana. Iya. Supaya kapasitasnya lebih baik, pelayanannya lebih baik, ya, lebih menyenangkan banyak orang, sehingga lebih banyak orang nanti yang bisa berbelanja atau merasakan suasana kuliner yang menyenangkan di daerah Lapa itu. Begitu juga dengan merevitalisasi pusat pelelangan ikan itu sendiri. Sehingga antara nelayan yang kemudian punya suplai ikan dan potensi perdagangan yang dibawa oleh para pedagang-pedagang ikan datang ke sana, itu bisa terwadahi dengan baik. Saya insya Allah akan mendorong supaya pelelangan ikan yang ada di Lapa ini itu direvitalisasi, tentu dengan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, karena ini adalah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, tapi kita harus ambil bagian mendorong supaya pelelangan ini bisa jauh lebih baik pada masa yang akan datang. Iya. Nah, kembali Pak ke masyarakat. Masyarakat ini kan biasanya lebih banyak maunya ini. Dan saya lihat ini salah satu programnya kita ini PBB gratis dan retribusi gratis untuk pedagang kecil. Bagaimana kita akan mengeksekusi itu, Pak? Saya ingin membangun satu komitmen dalam pemerintahan ini, yaitu berpihak kepada masyarakat kecil. Ya. Saya ingin mendorong supaya pemerintahan betul-betul menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat kita. Dengan cara apa? Jangan bebani mereka dengan hal-hal yang bisa ditanggung oleh pemerintah itu sendiri. Iya. Seperti misalnya soal PBB. Memang ini menjadi concern saya. Bagaimana supaya masyarakat kecil itu tidak perlu dibebani dengan PBB, pajak bumi dan bangunan. Mungkin bagi sebagian orang 20-30 ribu itu sesuatu yang sangat sederhana, tapi bagi masyarakat kecil itu bisa menjadi beban. Buktinya banyak sekali masyarakat kita itu menunggak PBB-nya. Ya. Saya ingin menghapus itu, Pak Hasim. Saya ingin punya komitmen supaya PBB digratiskan untuk masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga dengan retribusi pasar. Saya punya komitmen pedagang-pedagang kecil itu dibebaskan dari retribusi pasar. Justru pemerintah harus bersyukur ketika masyarakat itu mau berdagang. Iya. Karena itu menunjukkan bahwa daerah ini punya masa depan dengan perekonomian yang bagus. Jadi jangan lagi dibebani. Ini yang saya maksud, bahwa kita harus hadir dengan komitmen meringankan beban masyarakat yang ada di bawah dengan cara menggratiskan PBB bagi masyarakat yang tidak mampu dan juga menghapus retribusi pasar untuk pedagang-pedagang kecil. Iya. Terakhir ini Pak Muzain ini kan dapat angka 1 di pilkada ini. Bagaimana kita memaknainya? Silakan. Ini keberkahan. Keberkahan bagi kami karena ini sesuai dengan apa yang menjadi tekad kami di kontestasi pilkada ini. Ingin menghadirkan persatuan untuk seluruh masyarakat Sinjai. Dan insya Allah kalau terwujud persatuan itu, itulah keberkahan untuk daerah kita ini. Karena tidak ada daerah maju kecuali dilandaskan pada persatuan seluruh masyarakatnya. Karena itu kami mendorong seluruh elemen yang ada di Sinjai, ayo bersatu. Saya menyerukan Maiki Masedi. Maiki Masedi, kita bangun Sinjai ini, Makesi Baraka. Kami hadir dengan komitmen untuk menjadi pemimpin untuk seluruh kelompok yang ada di Sinjai dan seluruh segmentasi yang ada di masyarakat kita, untuk kita bersatu untuk membangun daerah kita ini lebih baik. Siap. Makasih Pak Muzain Arif sudah datang ke sini dan sudah berbincang dengan kita. Tribuners, Anda perhatikan satu demi satu perkataan Pak Muzain itu semua untuk keberkahan Sinjai ya. Dan semoga diberkahi Pak jalannya selama pilkada ini, dan terima kasih sudah bergabung dengan kami di Tribun Timur. Jangan bosan-bosan Pak kalau kita panggil lagi untuk Insya Allah dengan senang hati untuk kemajuan masyarakat Sinjai. Tentu kami dengan senang hati menyambut kegiatan atau wawancara seperti ini, karena ini juga bagian dari mensiarkan apa yang kami maksud
tentang pembangunan Sinjai ke depan. 3 kata kunci yang saya ingin Iya. tutup. Mewujudkan Sinjai yang berkah, Iya. berdaya, berbudaya. Disingkat berkuda. Berkuda. Siap. Makasih Pak Musayin dan Tribuners, terima kasih sudah menonton acara ini. Jangan lupa untuk menonton acara kami selanjutnya dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.